Hai semua, selamat datang di Dapur Kreasi Aulia. Kali ini saya akan membuat ketupat lebaran. Ini adalah salah satu pendamping masakan seperti coto Makassar, soto Banjar, sate, dan lain-lain ya teman-teman. Dan ini saya menggunakan metode hemat gas, yaitu dimasak hanya 30 menit dan hanya memakai panci biasa. Hasilnya itu putih, nggak merah ya teman-teman, padat, kemudian lembut, nggak keras sama sekali, dan juga nggak benyek, nggak lembek. Pokoknya ini recommended banget untuk buat dicoba, dan hasilnya bakalan berhasil 100% ya teman-teman. Gimana cara pembuatannya? Simak terus videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang digunakan di sini, saya menggunakan 2 muk beras dari takaran kaleng susu SKM, dan ini sudah saya cuci bersih dan juga saya tiriskan. Karena dia pulen, jadi saya nggak perlu merendamnya. Kemudian saya punya 40 buah selongsongan ketupat, ukurannya seperti ini. Ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya tiriskan, dan juga sudah saya rendam selama 5 jam ya teman-teman. Nanti akan kita isi sebanyak 3/4 dari ukuran selongsongan ketupat. Jadi kalau untuk ukuran setengahnya itu seperti ini ya teman-teman. Tapi akan kita isi 3/4-nya, dan 1/4-nya akan dibiarkan kosong agar ketupatnya padat dan lembut ya teman-teman. Untuk cara pembuatannya itu gampang banget. Pertama, kita buka selongsongan ketupatnya. Ini kita buka dari bagian tangkainya seperti ini. Ini karena dari awal pembeliannya sudah seperti ini warnanya, tapi ini nggak mempengaruhi hasilnya ya. Kemudian masukkan beras sebanyak 3/4 ukuran ketupat. Jadi kalau misalnya kalian punya beras yang tidak pulen, kalau misalnya punya beras yang keras, itu kalian bisa rendam dulu selama 1 jam sebelum diisi ke selongsongan ketupat ya teman-teman. Kemudian berikan sedikit goncangan agar berasnya itu turun dan menjadi padat. Kalau sudah terisi 3/4 bagian selongsongan ketupat, ini bisa ditutup kembali ketupatnya. Kalau misalnya kalian menggunakan selongsongan yang lain, itu sama aja, pengisiannya tetap 3/4 dari ukurannya, walaupun selongsongan ketupatnya itu besar, lebih besar daripada ini. Tips juga, kenapa selongsongannya harus direndam? Kalau tidak direndam, maka ketupat yang kita hasilkan itu biasanya berwarna merah ya teman-teman, nggak putih bersih. Jadi ketupat apapun itu direndam terlebih dahulu, supaya getahnya itu nggak keluar dan mempengaruhi warna dari ketupat ya teman-teman. Nah, ini sudah saya isi semua. Setelah itu akan kita ikat ketupatnya agar memudahkan dalam proses pengangkatan dan juga penjemuran. Ini saya ikat 2 bagian karena ini talinya pendek ya. Setelah matang nanti ketupatnya akan kita jemur agar dia itu set dan tidak ada kandungan airnya. Jadi benar-benar tiris ya teman-teman. Kalau misalnya kita tidak jemur dan kita biarkan di tempat biasa, biasanya ketupat di paling bagian bawah itu biasanya ada genangan airnya, dan itu akan menyebabkan ketupatnya benyek. Nah, ini masak secukupnya air hingga mendidih, kemudian masukkan ketupat dalam air mendidih sampai dia tenggelam. Kemudian dari awal mendidihnya itu tadi, masak ketupat selama 15 menit. Jadi airnya harus dalam keadaan mendidih. Lalu kita masak selama 15 menit. Setelah 15 menit ini matikan api kompornya. Lalu kita diamkan ketupatnya selama 30 menit ya teman-teman. Ini dalam keadaan kompor mati. Dan dari awal mematikan kompor sampai proses mendiamkan ketupat selama 30 menit. Jangan membuka panci karena dalam proses pendiaman ini adalah merupakan proses mematangkan juga. Jadi uap yang ada di dalam itu akan membantu dalam proses mematangkan ketupatnya ya teman-teman. Kalau misalnya kalian buka, nanti ketupatnya nggak matang sempurna. Setelah 30 menit proses mendiamkan, nyalakan kembali api kompornya. Ini masih dalam keadaan belum mendidih ya. Nanti kita akan tunggu sampai mendidih. Seperti ini. Kalau sudah mendidih, masak kembali ketupatnya selama 15 menit.
Jadi untuk proses mematangkan ketupat ini membutuhkan 30 menit aja ya di atas kompor. Setelah itu, setelah masak, gantung ketupatnya agar dia itu sat dan kandungan airnya benar-benar tiris ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, ketupatnya sangat cantik, putih, dia padat dan lembut, tidak benyek dan juga tidak keras ya teman-teman. Pokoknya ini recommended banget untuk dibuat. Selamat mencoba dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk selalu update video terbaru saya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan tekan tanda loncengnya ya.